sekarang. Oke. Ya, tadi Presiden sedikit tadi menyampaikan pesan tentang perayaan perbedaan pendapat. Jadi kalau yang saya tangkap, beliau secara serius memberikan isyarat kepada kita bahwa perbedaan pendapat itu tidak boleh membuat kita saling bermusuhan. Itu perbedaan itu adalah sebatas perbedaan pikiran, gitu. Lawan politik bukan musuh yang harus dihabiskan. Lawan politik adalah teman berdiskusi, berdebat untuk mencari pikiran-pikiran terbaik. Saya kira ini perlu penterjemahan lebih jauh, sebab saya melihat aparat kepolisian agak kewalahan gitu, mengelola perbedaan dan orang-orang yang saling lapor di bawah. Jadi seharusnya jangan mengarahlah bahwa perbedaan pandangan dalam politik itu menjadi sebab kita untuk saling menghabiskan begitu. Saya kira ini yang menjadi titik tekan tadi yang saya anggap sangat positif gitu ya, dan karena itu saya sendiri menganggap kalau memang Presiden maksudnya ke arah sana, maka kita semua juga harus serius untuk berpandangan bahwa perbedaan pendapat dalam demokrasi adalah satu keniscayaan yang tidak bisa dihindari gitu. Mungkin apalagi dalam kaitan dengan saya dan Pak Fadli khususnya, juga yang lain-lain, perbedaan pendapat itu adalah dalam pelaksanaan tugas, karena eksekutif tugasnya lain, legislatif tugasnya lain. Legislatif yang mengawasi pemerintah, ya. It is not the function of the executive to control the legislative, but it is the function of the legislative to control the executive. Jadi itu hukumnya di dalam demokrasi. Jadi yang mengontrol eksekutif itu namanya legislatif atau parlemen, tetapi eksekutif bukan pengontrol daripada legislatif. Satu, yang kedua ya Presiden dalam hal ini adalah kepala negara, kepala pemerintahan. Jadi yang dia lakukan itu bukan saja daily political management, tapi juga menjaga kebutuhan bangsa, menjaga simbol, ya, menjaga suasana. Itu adalah tugas Presiden juga sebagai kepala negara. Dulu kita memisahkan kepala negara dan kepala pemerintahan dalam sistem presidensial, parlementer. Dulu Bung Karno adalah kepala negara, tapi kepala pemerintahnya itu Perdana Menteri. Muhammad Natsir, Syahrir, Ali Sastro Abdijoyo, dan sebagainya gitu. Tapi sekarang karena sistemnya presidensial, maka dia digabung gitu. Perannya itu bergabung di tangan satu orang gitu. Maka kita kadang-kadang harus pandai membaca kapan Presiden sebagai kepala negara, kapan dia juga adalah sebagai kepala pemerintahan. Saya kira di momen 17 Agustus itu harus menonjol tugas Presiden sebagai kepala negara gitu. Penghargaan terhadap Abang ini juga dinilai oleh segelintir pihak ini agar membungkam Abang gitu dari kritik-kritik yang Abang berikan. Saya kan nggak mungkin berhenti, ya kan. Saya tetap punya channel sosial media yang saya ngoceh tiap hari. Saya nggak bakalan berhenti ngomong, ya kan. Apalagi saya juga adalah sekarang ini penggiat partai politik, partai politik praktis gitu. Kami mendirikan Partai Gelora, Gelombang Rakyat Indonesia, itu dalam rangka mengeksersis pikiran-pikiran baru ke tengah publik. Karena itu nggak mungkin diem kita akan pasti bicara terus. Ya gitu kan, karena sistem ya, itu yang saya bilang. Negara kita ini negara demokrasi. Ada sistem di dalam pemerintahan itu di mana Presiden memberikan penghargaan, tapi itu bukan kerjanya Presiden sendiri, itu adalah kerja sistem, karena ada Dewan Gelar, ya kan. Kemudian ada schedule kerja mereka yang independen. Tadi saya lihat Dewan Gelarnya itu satunya itu adalah Profesor Anhar Gonggong. Itu profesor yang punya reputasi sebagai sejarawan di Fakultas Ilmu Budaya di UI, di kampus saya.
itu juga bukan orang sembarangan yang kalau dia merekomendasikan sesuatu dia tentu punya pertimbangan yang kuat gitu. Tapi ya kontroversinya pasti ada, tapi maknanya yang dalam kita nggak boleh lupakan. Bintang Mahaputra Nararia, ya, sama dengan Pak Bambang Setio kalau nggak salah ya, Mas Agus, ada Pak siapa itu, Pak Icuk, Pak Usman. Kalau Pak Usman kan sebagai mantan ketua ya, saya kira ya. Terima kasih banyak, Pak. Oke.